Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddu ummati li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ro'ani rawahu Ahmad an Abi Dzarrin. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddu ummati li hubban, umatku yang paling mencintaiku adalah qaumun yakununa ba'di, kaum yang datang sesudahku, artinya sesudah Nabi meninggal. Yawaddu ahaduhum, seseorang dari mereka rela annahu faqada ahlahu, kehilangan keluarganya, wa malahu, dan kehilangan harta bendanya, wa annahu ro'ani, asal ia dapat melihat atau bersua denganku. Aku di sini maksudnya baginda Nabi. Hadis riwayat Ahmad dari Abi Dzarrin sumbernya. Hadis yang kita pelajari malam ini berbicara tentang luar biasanya orang yang kagak pernah melihat Nabi, tidak pernah berbicara dengan Nabi, bahkan tidak pernah hidup bersama dengan Nabi, kok cinta sama Nabi. Ya, bahkan ia rela kehilangan keluarganya, ia rela kehilangan harta bendanya, asalkan ia bisa melihat baginda Nabi dan bisa bersuak-suak. Apa suak-suak? Ya? Ngobrol kali ya, bersua dengan Nabi di hari akhirat nanti. Ini cinta luar biasa. Biasanya nih ya, biasanya orang bisa cinta sama seseorang kalau udah ngelihat potongannya dulu tuh. Kalau udah ketemuan dulu, janjian dulu, obrol-obrolan, baru obrolnya enak, dilihat dipandang wajahnya enak, baru I love you itu, baru aku jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, apa yang diucapkan? Aku lihat, aku pikat, ya, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Ya, biasanya begitu. Ini luar biasa. Nabinya udah kagak, nabinya udah ora. Ya, 15 abad yang lalu hampir, jauh dengan kita. Tapi kenapa kita cinta? Kita suka sama beliau. Ya, ini merupakan cinta yang luar biasa. Dikatakan ya, termasuk yang mudah-mudahan dalam kategori hadis yang kita pelajari malam ini, kita ini orangnya, men. Ya, kita kagak tahu Nabi kayak apa bentuknya. Mendengar kata ulama begini sifatnya, begini ucapannya, begini pribadiannya, begini akhlaknya, tapi kita cinta, kita demen, kita senang sama Nabi, sehingga kita bikin maulid demi cinta kepada Rasulullah, demi cinta kepada baginda Nabi. Yang mudah-mudahan nanti cinta kita kepada baginda Nabi akan menjadi teman kita di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai baginda Nabi itu hukumnya wajib. Ya. Bahkan derajatnya disamakan, disejajarkan dengan iman. Mencintai baginda Nabi bukan hanya sekedar ibadah biasa, tapi menjadi alat apa namanya? Check up-nya iman. Mencintai baginda Nabi itu bukan
bukan sekedar ibadah biasa, tapi sebagai alat check up-nya iman. Iman kita harus rajin-rajin di check up ini. Dengan bagaimana cara men-check up iman kita? Dengan cara banyak mencintai baginda Nabi. Bagaimana cara mencintai baginda Nabi? Jalannya yaitu banyak membaca sholawat kepada Nabi, nyebut-nyebut Nabi, ingat baginda Nabi. Apa yang diajarkan baginda Nabi, kerjakan, laksanakan. Itu namanya cinta kepada baginda Nabi. Itu namanya alatnya check up iman. Agar apa tujuannya? Agar iman kita sempurna. Sampai-sampai baginda Nabi bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai aku melebihi cintanya daripada dirinya sendiri, keluarganya, dan harta bendanya. Ya. Belum dikatakan cinta ente, baru tibang diajak bikin pelampang buat mulut alasannya pilek. Cinta apaan? Cinta monyet. Rekan-rekan di grup udah disiarin bolak-balik, ayo rekan-rekan waktunya nih jam 3, jam 2 ini tenda udah dipasang. Maaf ketua, maaf seksi ketua, lupa pilek. Ya, jangan tuh lagi alasan gue lagi semua rekon. Cinta apaan itu? Ya. Kalau perlu harta kita korbanin. Biarin dah, gue gajian 1 juta, gue kasih pada jam 1 juta semua. Ya, masang ilok nggak ada gantinya ntar. Pasti ada gantinya dari baginda Nabi. Apakah ente nganggur nanti jadi kerja? Kalau mencintai Nabi kan begitu. Cinta. Check up terus iman kita dengan cinta kepada baginda Nabi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak antara kita dengan baginda Nabi itu cukup jauh sekali. Hampir 15 abad. Ya, hampir 15 abad. Tapi kenapa kita cinta kepada baginda Nabi? Karena baginda Nabi itu ibarat sumber mata air yang bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening, airnya. Nah, sedangkan kita ini diibaratkan sungai-sungai kecil yang airnya keruh karena bercampur tanah dan lumpur, kotor karena bercampur sampah, yang bahasa Inggrisnya debutek. Kadang airnya juga kagak mengalir sampai ke muara. Tuh. Kadang bukan hanya sungai-sungai kecil lagi, kita zaman sekarang ini udah banyak peradaban-peradaban sehingga akhlak kita, moral kita runtuh. Ya, hampir nggak disamakan lagi kita seperti sungai-sungai kecil. Bahkan bisa dikatakan kita seperti got, ya, seperti Comberan, seperti Karenan, bahkan seperti Kali Kulon. Dan airnya hitam kayak bubur ketan hitam. Kalau limbah pabrik. Lantaran apa kok bisa begitu? Kita ibarat sungai-sungai yang kecil lalu berubah menjadi Karenan, berubah menjadi got, berubah menjadi Comberan. Ya, lantaran akhlak kita yang tadinya airnya jernih ketutup sama akhlak yang buruk. Jadi buta. Sampah itu akhlak buruk. Ya, banyak dosa, banyak maksiat. Itu juga istilah lumpur tanah yang merubah air yang tadinya bening kita kali-kali kecil seperti Karenan, seperti Comberan, seperti Kali Kulon lah kalau bahasa kita. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita, walaupun Rasulullah sudah hampir 14 abad yang lalu meninggalkan kita, kita wajib hukumnya untuk mendekatkan, mendapatkan setetes air jernih dari sumber mata air yang begitu jernih, begitu bening, begitu bersih, yaitu baginda Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita agar dapat. Kalau nggak sampai, nggak bisa karena lantaran dosa, lantaran maksiat tertutup akhirnya.
kita mendapatkan sumber mata air yang jernih, ya, dapat air dari sumber mata air yang jernih, maka merapatlah kepada sungai-sungai yang besar yang airnya bersih, masih terjaga. Ya, siapa itu? Sungai-sungai yang besar yang airnya masih terjaga bersih. Siapa lagi kalau bukan para kiai, para ulama. Deketin para kiai, para ulama agar kita apa? Mendapat tetesan air yang tadinya kotor, kita ini bersih, dapat air bersih dari para ulama dan para kiai. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok, aliran-aliran anti kiai, anti ulama. Mereka berkata kagak perlu kiai-kiaian, kagak perlu ulama-ulamaan. Kiai manusia, ulama manusia, yang bilang kuntilanak siapa? Ya. Kalau kita mencari hukum kagak perlu melalui lisan ulama, melalui lisan kiai, langsung aja ke sumbernya Al-Quran, ke sumbernya hadis. Hati-hati. Banyak aliran nih anti ulama. Muncul lagi aliran kelompok-kelompok anti kitab kuning. Ya. Kitab kuning kagak perlu dikaji, kagak perlu dibahas, itu karangannya ulama. Itu buatannya ulama. Yang bilang buatan Grandong siapa? Ya. Agak perlu itu kitab-kitab karangan ulama manusia. Langsung aja Quran, langsung aja hadis. Potongan loh. Langsung aja ke hadis, langsung aja kena apa namanya? Ke Quran. Kita harusnya bersyukur, ucap alhamdulillah dengan adanya penafsiran, penjabaran, ya. Al-Quran kemudian apa namanya, ada hadis, ada asbabul wurudnya, penjelasan tentang hadis. Al-Quran kemudian ada penafsirannya. Syukur, alhamdulillah, harusnya kita ucapkan begitu. Istilah kata seperti orang minum madu campur jamu, kagak perlu ngeracik lagi, kagak perlu repot-repot, udah ada stempelnya, tinggal ngelep, tinggal minum. Kalau kita langsung Al-Quran, langsung hadis, itu sama juga orang minum madu di bol tawon. Nah, ya, minum belum keluar, bibir jeding, diantuk. Lalu kita tinggal hadis, kita tinggal baca, ditulis oleh para ulama, dijabarkan, ditafsirkan, kan enak. Ya, beli jamu kuat, tinggal berangkat beli di toko jamu. Kagak perlu kita ngeracik, misalnya daun putri malu dicampur daun saga. Mabok iya, mati iya. Paham ini? Ada. Udah, hati-hati nih aliran-aliran ristik sampai gede. Ya, yang mengajak begini begitu, anti ulama, anti kitab kuning. Ya, jangan kita ikutin, kita ikut-ikutan. Itu bisa binasa kita. Sebab adanya para kiai, para ulama, kita bisa dekat dengan baginda Nabi. Dengan adanya para kiai, para ulama, kita bisa nyambung dengan Nabi. Nabi itu ibarat kata, tadi saya katakan apa? Sumber mata air yang sangat bersih, bening, jernih. Kita ini kali-kali kecil, dosa tiap hari kita lihat. Kadang kita bisa minggir, kadang kejeblok sama dosa. Tadinya kita bening, butek. Tuh, ya, udah butek, digarapin terus. Orang pada bikin rumah di pinggir kali, akhirnya kali jadi sejengkal. Maksudnya dosa terus ngempet kita, akhirnya kali kita jadi kecil. Nah, kan oleh karena itu, dengan kita mencintai baginda Nabi, walaupun udah hampir 15 abad yang lalu meninggalkan kita,
teruslah kita cintai baginda Nabi. Karena tanpa beliau apa kita ini? Ya, tanpa beliau kita nggak jadi apa-apa. Menciptakan alam semesta ini sebab lantaran bimbingan baginda kita Nabi Agung Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu cermin. Ya, kita cinta kepada Rasulullah karena akhlaknya. Apa sih akhlaknya Rasulullah? Rasulullah itu akhlaknya karena hulukuhul Quran. Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana Ustaz? Rasulullah dikatakan akhlaknya itu Al-Quran. Bagaimana mencontohnya? Ya, mengamalkan isi kandungan ajaran Al-Quran yang kita baca, kita amalin setiap hari. Ya, tuh, kita amalkan. Maksudnya begitu. Rasulullah karena hulukuhul Quran. Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Ya, paling kagak apa namanya, kita rajin dan kalau kita agak bisa mengamalkan ajaran Al-Quran dengan benar, ya mengamalkan Al-Quran ini dengan sebenarnya, ya paling kagak jadilah ahli Quran, banyakin baca Quran. Karena salah satu keajaiban Al-Quran itu luar biasa. Ya, ada seorang ulama mimpi ketemu Allah 90 kali 9 mimpi ketemu Allah. Ini ulama namanya Imam Ahmad bin Hambal, yang kita kenal Imam Hambali, salah satu mazhab daripada 4 mazhab. Mimpi ketemu Allah 99 kali. Tapi setiap kali mimpi, selama 99 kali mimpi ketemu Allah, kagak pernah ngomong apa-apa di hadapan Allah. Ya. Suatu hari Imam Hambal mikir di dalam hatinya, besok kalau gua ditakdirin lagi mimpi ketemu Allah, gua menanya sama Allah. Ternyata betul ditakdirkan Allah mimpi ketemu Allah. Jadi berapa? Jadi 100 kali mimpi ketemu. Dalam mimpinya Imam Ahmad yang kemarin 99 kali mimpi ketemu Allah, kagak pernah nanya, jembai, ini yang terakhir misalnya kita ngancam, gue mau tanya. Ya Rob, kata Imam Ahmad, amalan apakah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada engkau, wahai ya Rob? Apa kata Allah? Wahai Ahmad, hambaku, amalan yang dapat mendekatkan diriku salah satunya itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nggak nyampe di situ, nanya Imam Ahmad, nanya lagi, ya Rob, bifahmin au bighairi fahmin, apakah membacanya dengan memahaminya atau dengan tidak memahaminya? Allah jawab, bifahmin au bighairi fahmin, baik dia membacanya nggak paham maupun paham. Itu kalau bahasa Sundanya no word. No word. Orang opo. Ya, agak apa? No word. Di bahasa Inggris kan ya? No, bahasa artinya apa no? Tidak. What? Apa? Berarti kan orang apa-apa kan apa-apanya 2. Berarti kan no what. Nah, itu harus ngarang. Saya walaupun nggak ngerti bahasa Inggris, tapi saya sering diundang ke Korea, China. Wah, coba ada di YouTube ketik nama saya Ustaz Habib Ahmad Korea. Ya, luar biasaan Al-Quran. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah salah satunya, Allah cinta, Allah senang dengan banyak membaca Al-Quran. Jadilah kalian semua ahlul
Quran. Apa sih artinya ahlul Quran itu? Tukang baca Quran. Kalau istilah kata tukang nyapu, tukang ngepel, berarti kan udah kerjaannya. Ahli Quran artinya tukang baca Al-Quran. Paling minim 100 ayat setiap hari. Beri johor 10, asar 10, maghrib 10, berapa? 30. Isya 10, 40, subuh 50, tambahin lagi. Paling gagak itu minimal 100 ayat. Luar biasa ente. Ya. Makanya tadi saya tulis status. Ya, jam 2 malam saya nulis status. Orang yang suka baca Al-Quran, besok ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia langsung dijemput oleh para panitia surga. Para panitia surga. Dibimbing menuju surga, dianterin menuju surga. Nah kita kan keperempuan ke sono ya. Kalau keder, kalau dibimbing kan enak, dianterin, ya, panitia surga. Kenapa saya berani mengatakan? Ya, karena orang yang suka baca Al-Quran itu masuk ahlullah, keluarganya Allah, orang dekatnya Allah, orang dalamnya Allah. Hadis sumber dari Anas bin Malik, riwayat Imam 4, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, dan Imam Ahmad. Di mana Rasulullah bersabda, "Innalillahi ahlun minan nas." Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Ahlul Quran, hum ahlullah." Para ahli Al-Quran, tukang baca Al-Quran, itu mereka adalah keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang tertentunya Allah, orang-orang istimewanya Allah. Makanya kalau hidup pengen tenang, banyakin baca Quran. Al-Imam Ibnu Qayyim Ad-Dauziyah berkata, ya, barang siapa meninggalkan membaca Al-Quran 3 hari lamanya, maka dia dikatakan orang yang pengen tenang baca Al-Quran. Nih, yang hadir di sini semua nih, kalau memiliki 5 sifat anak kecil, ya, alamat jadi wali. Ya, kalau orang-orang dewasa baba atau nyak memiliki 5 sifat anak kecil, itu alamat bisa menjadi wali. Yang pertama, sifat anak kecil kagak musingin, kagak mikirin rezeki. Di mana ada bocah kecil mikir rezeki? Mau nanya, ada nggak? Kagak pernah bocah kecil musingin rezeki. Bocah kecil kalau pengen minta jajan ngapain? Minta. Ya. Tuh. Bocah kecil kalau minta duit, minta. Mau ada, mau kagak, pokoknya uang nggak mau. Nggak mau tahu. Minta wit. Katanya enggak, odong enggak. Punya gitu ya. Pokoknya tuh bocah ada apa kagak, pokoknya ada. Sebagai orang tua pasti nyiapin. Nah begitu juga, maksudnya apa nih gambaran? Kita sama rezeki jangan musingin, jangan mikirin banget rezeki. Tugas kita nyari wajib. Udah disiapkan rezeki makhluknya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen rezeki minta ke siapa? Allah yang Maha Kaya. Tuh maksudnya tuh, saya bocah pengen jajan minta duit sama emak sama bapak. Kita pengen jajan, pengen beli ini, pengen punya rezeki, minta. Belum dikabulin, minta lagi lah. Bocah begitu, gesor. Katanya abah juga kajian. Enggak mau. Kayaknya apa? Muling, celeng. Emaknya sungsang sumbal, minjemin sama tetangga. Kok bingung gue, kok laki gue pulang, mau gajian. Berapa seneng? Oh no, ucal di ayam-ayaman. Nah, kok dikasih. Ya begitu juga kita gambarannya. Gak punya duit, pikiran rubah, minta sama Allah Subhanahu. Tuh, sifat anak kecil kalau kita miliki, alamat jadi wali. Yang kedua, anak kecil itu sifatnya kagak mengeluh kepada Allah apabila sakit.
Di mana ada bocah kecil sakit mulut? Nggak ada. Kalau bisa aktif, gitu doang. Tapi kalau orang tua begitu sakit, ya Allah, mau sakit begini amat ya, amat aja kalau begini. Sakit begini amat, ini yang mau besok kawin. Duit agak punya, mulu dia mau. Ya, coba kita kalau dikasih sakit sama Allah, jangan mulu. Sakit itu nikmat. Ya. Tuh, 2. Jangan ngeluh. Udah nikmatin aja sakit. Yang ketiga, kalau kita memiliki sifat anak kecil yang ketiga, apa ini? Selalu makan bersama dengan teman-temannya kah, dengan sahabat. Pokoknya kalau bocah kecil rata-rata sifatnya begitu saja. Ya, Neng makan Neng, iya Mak. Gimana makannya? Ono di akang, di belakang. Ayang-ayang sama emen, gitu ya. Ya kan nih bocah kadang-kadang. Itu makan selalu, banyak ikutin. Dia ngomong apa tuh? Mangkok, air. Ini katanya maunya makan bareng sama itu sama anak lu. Begitu. Coba ini kita terapkan. Kalau pengen jadi alamat salah satu tanda kewalian. Terapin. Jangan ngumpet punya rokok. Ini kadang-kadang udah punya rokok masih tomat. Rokok sebatang taruh kaki. Digepeng tuh rokok. Untung mereknya atau kuning. Isokam. Yang agak mudah patah. Ya, alhamdulillah rokok gua masih utuh. Ya, habis rokoknya bulas sedotin setunin terus. Ya, begitu cara salah satu alamat jadi wali. Paham ya? Ya, coba jangan pelit dah. Insya Allah rezeki mah brodok. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bocah kecil kalau berantem itu sifatnya mudah damai. Bener? Kagak punya dendam. Ya. Makanya ada salah kata begini. Bang, anak kita berantem sama anak kesimpulan. Udah Pak jadi tua-tuain, bocah kan gak damai lagi. Kan begitu ya? Tuh, akhirnya apa? Tidak damai lagi. Tuh bocah dasar. Tadi mencepongan. Sekarang udah berendengan. Yang sengke, yang sialan kalau ada anak berantem, orang tuanya nuan-nuain. Hajar dong, hajar. Lu kalah tuh, gue injek dia. Dia orang kosiannya begini nih. Oh, depak keren dia. Yang akhirnya apa? Anak orang ke depak, bapaknya maju. Apa anak mau ngapain begitu? Akhirnya begitu berantem. Bocah nggak ada dendam. Apa pernah ada bocah begitu dijorogin? Ya, aduh umanya nangis. Kenapa nih dijorogin sama ono teman? Dari mak, gue dendam. Ntar ketemu di mana juga gue cegah. Mana ada bocah begitu? Bocah kecil, yang mau balik ya? Bocah kecil lu mau gede. Tuh, wali. Nggak mudah dendam, ya. Kita kadang-kadang kalah di depan, di belakang kan. Ya, nyari, gua kalah di sini. Lu di mana-mana, ya. Bukan dari belakang, lu gede. Jangan dendam. Sabar, ya, dicepol sabar. Itu yang berapa tadi? 4. Kalau kita miliki sifat itu nih orang dewasa, alamat jadi wali kan. Ya, dan yang kelima, bocah kecil sifatnya kalau takut itu apa yang dilakukan? Nangis. Apa nih? Etan. Sedih atuh, uyuy. Apa sifatnya dia? Itu gambaran. Ya, itu gambaran buat yang udah dewasa, buat orang tua. Maksudnya apa? Bocah kecil kalau takut sifatnya nangis. Lah kita kalau takut kagak kerja, takut kagak makan, takut kagak punya duit, takut kerjaan habis, takut duit hilang, nangis yang mana? Allah Subhanahu. Gambarnya begitu. Bocah takut nangis ke orang tua, lu takut nangis ke Allah, ngadu. Ya Allah, kerjaan 2 bulan lagi ya Allah, nangis kalau perlu. Perpanjang ya Allah, kau jadi karyawan. Ya, bukan lari ke Gunung Hijau, bukan lari ke Gunung Merah, bukan lari ke Mbah Anu, bukan. Lari ke Allah, nangis ke Allah. Tuh, kalau kita memiliki sifat anak kecil, kalau takut
nangis untuk anak kecil, ngadu sama orang tua. Kita kalau kita takut miskin, takut bangkrut, takut melarat, takut gak punya kerjaan, takut punya duit, nangisnya ke Allah sambil munajat, sambil doa, ya Allah, nangislah itu. Ya, mudah-mudahan itu salah satu 5 daripada alamat tanda orang dewasa kalau bisa memiliki sifat itu, ya kalau bisa menjadi wali. Kembali pada pokok permasalahan. Jadi malam ini kita belajar sebuah hadis tentang kecintaan yang luar biasa, di mana seseorang dikatakan luar biasa cintanya kepada baginda Nabi, padahal baginda Nabinya itu udah kagak ada. Ya kita udah belum pernah bercakap-cakap dengan baginda Nabi, belum pernah berjumpa dengan baginda Nabi, tapi cinta kita kepada baginda Nabi. Ya inilah yang sering dikatakan orang, nanti akan datang suatu masa umatku di mana ada orang-orang yang bakal mencintaiku, cintanya luar biasa. Ya mudah-mudahan itu termasuk kita orangnya. Ya, kita akan jauh ini dari Arab, ya, dari Indonesia ke Arab jauh. Ya, jangankan dari Indonesia ke Arab, Indonesia gagak pembulak aja yang laki capek. Gagak dari Indonesia ke Arab, tapi kita Indonesia ke Arab kan jauh. Cinta sama baginda Nabi, suka sama baginda Nabi, senang sama baginda Nabi, itu cinta yang luar biasa. Coba ada saya ngomongin, Endra, lu mau nggak, lu demen nggak sama cewek? Bocah mana tadi? Misalnya, ya bocah mana tadi? Udah pokoknya lu demen nggak? Bentuknya bagaimana tadi? Udah pokoknya demen nggak? Mikir. Jangan nih Ustaz tuh dikasih cewek somplak. Misalnya begitu ya, masih mikir kan? Tuh ya, jadi kita ini termasuk orang-orang umat, ya, umat baginda Nabi yang datang, yang hidup sesudah baginda Nabi, termasuk umat yang luar biasa. Wallahu a'lam.